I just had to let you know you're. Halo teman-teman SMK, para calon ahli administrasi masa depan yang luar biasa. Selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah skandal administrasi yang jujur aja super menarik. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana sebuah sistem perkantoran yang harusnya melayani ratusan warga tiap hari bisa tiba-tiba hancur berantakan. Siapin catatan kalian ya, karena kasus di Dinas Pelayanan Publik Kota Sejahtera ini adalah contoh nyata banget dari apa yang bakal kalian hadapi di dunia kerja nanti. Yuk kita mulai? Coba deh kalian bayangkan sejenak. Ada sebuah kantor pemerintahan, fasilitasnya lengkap, stafnya banyak, anggarannya juga memadai. Tapi tiba-tiba aja antrian mengular panjang, warga pada marah-marah, dan kantor itu langsung viral di media sosial karena pelayanannya yang anjlok. Nah, pertanyaannya, apa jadinya kalau sebuah kantor jadi kacau balau cuma gara-gara satu pesan sederhana nggak pernah tersampaikan? Jawabannya mungkin kedengaran sepele, tapi aslinya dampaknya itu bisa menghancurkan reputasi satu instansi penuh loh. Oke, sebelum kita masuk ke akar masalahnya, kita kenalan dulu nih sama para aktor utama di drama perkantoran kita hari ini. Pertama ada Pak Hendra. Beliau ini kepala dinas yang jam terbangnya udah tinggi, tegas, dan perfeksionis banget. Kedua, Bu Ati, staf administrasi senior yang udah ngabdi 15 tahun. Beliau ini jago, tapi punya satu kebiasaan buruk yang ternyata fatal. Dan yang ketiga, Fajar, anak baru yang baru 3 bulan gabung. Semangatnya tinggi sih, tapi masih polos dan bergantung banget sama arahan seniornya. Dan inilah mimpi buruk yang menimpa mereka. 3 masalah besar, terjadi cuma dalam waktu 1 minggu, dan tingkat koordinasinya 0 besar. 3 kegagalan ini bukan sekedar teori di buku teks ya teman-teman, ini bukti nyata bahwa sepintar apapun orang-orang di dalam sebuah kantor, kalau sistem komunikasinya mati, ya kehancuran tinggal nunggu waktu aja. Mari kita buka arsip kasus yang pertama. Kasus pertama, instruksi yang hilang. Semuanya bermula di sebuah rapat mendadak di hari Senin pagi yang cerah. Jadi, ceritanya Pak Hendra baru aja bawa kebijakan baru dari wali kota. Dan ini krusial banget. Di ruang rapat, beliau ngasih instruksi tegas. Mulai besok, seluruh pengajuan dokumen wajib dilampiri fotokopi KTP yang udah dilegalisir. Tolong sampaikan ke seluruh staf. Jelas banget kan instruksinya? Para kepala seksi juga ngangguk-ngangguk paham. Tapi masalahnya, kepala seksi yang bertugas ini benar-benar lupa ngasih tahu Fajar di meja depan. Nggak ada memo, nggak ada email, kosong. Dan tebak apa yang terjadi. Hari Selasa, Fajar dengan senyum ramahnya ngelayanin puluhan warga tanpa tahu sama sekali soal aturan baru itu. Waktu Bu Ati meriksa tumpukan berkas di sore hari dan sadar semuanya salah, wah beliau meledak marah. Fajar yang kebingungan cuma bisa bilang, "Loh, saya nggak tahu Bu, nggak ada yang ngasih tahu saya soal kebijakan itu." Kasian kan, Fajar ini sama sekali nggak salah, tapi dialah yang langsung kena semprot. Terus, seberapa parah sih dampak dari satu pesan yang putus ini? Bayangin, 32 berkas pengajuan warga harus dikembalikan hari itu juga. 32 orang warga yang udah capek-capek antri disuruh pulang dengan tangan kosong. Warga jelas marah besar. Besoknya antrian numpuk 2 kali lipat dan nama baik dinas langsung hancur seketika. Nah, teman-teman SMK, tolong catat konsep penting ini. Kasus pertama, ini adalah contoh super jelas dari top-down failure atau kegagalan dari atas ke bawah. Ini terjadi waktu instruksi dari pimpinan gagal sampai ke staf garis depan yang tugasnya mengeksekusi di lapangan. Kalau nggak ada saluran komunikasi yang resmi, staf operasional kayak Fajar ini ibaratnya disuruh jalan dalam gelap, nabrak-nabrak pasti. Lanjut ya, sekarang kita buka kasus kedua, rahasia yang tersembunyi. Untuk kasus ini, kita putar waktu mundur sedikit ke 1 minggu sebelum insidennya Fajar. Usut punya usut, diam-diam Bu Wati ini lagi nyembunyiin masalah yang lumayan gawat. Di hari pertama, warga udah mulai komplain karena dokumen mereka ketahan berminggu-minggu. Bu Wati rajin sih nyatet keluhannya, tapi catatannya disimpan sendiri. Sampai di hari ke-14, kesabaran warga habis. Ada yang rekam video ngamuk-ngamuk di depan kantor dan langsung viral di medsos dalam hitungan jam. Puncaknya, di hari ke-15, wali kota langsung manggil Pak Hendra yang saat itu literally nggak tahu apa-apa soal masalah ini. Sepulang dari kantor wali kota, Pak Hendra yang panik sekaligus marah langsung ngeinterogasi Bu Wati. Pas ditanya kenapa diam aja selama 2 minggu, alasan Bu Wati ini klasik banget. Saya nggak mau merepotkan Bapak. Saya pikir saya bisa tangani sendiri.
Nah, perhatiin poin ini baik-baik ya teman-teman. Melaporkan masalah ke atasan itu bukan tanda kalau kita nggak becus kerja. Itu murni tanggung jawab profesional. Pimpinan nggak akan bisa ngasih solusi kalau mereka aja buta sama apa yang terjadi di lapangan. Dan ini bawa kita ke istilah administrasi yang kedua. Bottom-up failure, atau kegagalan dari bawah ke atas. Kondisi ini kejadian pas laporan atau keluhan dari staf lapangan nggak berhasil naik meja pimpinan. Akibatnya apa? Masalah kecil yang harusnya bisa diselesain hari itu juga, malah membusuk dan meledak jadi krisis besar yang bikin malu satu institusi. Udah mulai panas? Bersiaplah untuk kasus ketiga, solusi yang tak terlihat. Bagian ini aslinya yang paling bikin gemas dari semua kejadian di kantor ini. Percaya atau enggak, solusi buat ngatasin tumpukan dokumen yang bikin warga ngamuk tadi tuh sebenarnya udah ada. Jaraknya cuma 10 meter dari loket depan. Di ruang IT, kepala IT lagi asik ngobrol santai sama timnya. Sistem digital kita kan udah kelar dari 2 minggu lalu ya. Kapan kira-kira Pak Hendra mau ngumuminnya? Iya, kalian nggak salah dengar. Sistem canggihnya udah siap pakai. Dan bisa motong waktu proses dari 14 hari, jadi cuma 5 hari. Tapi, tim IT cuma diam nunggu instruksi. Nggak ada inisiatif buat sosialisasi sama sekali. Bisa kebayang dong gimana meledaknya reaksi Pak Hendra pas fakta ini terungkap? Sistem udah selesai 2 minggu lalu, dan nggak ada satupun yang ngasih tahu bagian pelayanan. Bayangin seberapa frustrasinya beliau. Selama 2 minggu, warga menderita, kantor dihujat sekota. Padahal solusinya udah duduk manis di dalam server mereka sendiri. 3 departemen berbeda, dan gak ada satupun yang saling ngomong. Konsep ketiga ini wajib kalian pahami luar dalam, horizontal failure, atau kegagalan horizontal. Ini terjadi waktu departemen yang levelnya setara, kayak tim IT dan tim pelayanan tadi, gagal berkoordinasi. Mereka sibuk kerja sendiri-sendiri, seolah-olah lagi di pulau yang beda. Hasilnya, inovasi yang udah susah payah dibangun jadi mubazir gitu aja, gara-gara nggak ada jembatan komunikasi antar tim. Akhirnya, setelah rentetan 3 bencana tadi, tibalah kita di klimaksnya. Pak Hendra ngadain rapat darurat. Beliau kumpulin semua orang, mulai dari kepala seksi sampai Fajar si anak baru. Kerennya, Pak Hendra ini menolak buat main tunjuk-tunjukan. Beliau nggak nyari kambing hitam, fokusnya cuma satu. Nyari tahu di mana lubang sistem mereka dan ngerangkai semuanya jadi satu perbaikan yang solid. Dari rapat panjang itu, ketahuan deh 3 akar masalah utamanya. 1, nggak ada saluran resmi buat instruksi dari atas, makanya staf bawah sering ketinggalan info. 2, nggak ada mekanisme pelaporan dari bawah yang aman, yang bikin senior malah milih nyembunyiin masalah. Dan 3, nol besar jembatan komunikasi antar departemen. 3 penyakit struktural inilah yang bikin kantor mereka lumpuh total. Di penutup rapat, Pak Hendra ngasih pernyataan yang suportif banget. Mulai besok, kita bangun sistem alur informasi yang baru. Saya butuh masukan dari kalian semua. Beliau sadar banget, solusi paling jitu itu justru datang dari orang-orang yang jalanin sistemnya tiap hari. Dan, disinilah sesi bedah kasus kita bakal sedikit berubah arah. Karena sekarang, tongkat estafet penyelesaian masalahnya ada di tangan kalian. Ya, kalian para siswa SMK yang lagi belajar tata kelola administrasi. Dinas Pelayanan Publik ini lagi butuh keahlian nyata kalian. Kalian bukan cuma sekedar dengerin cerita lagi, tapi kalian diundang buat jadi konsultan manajemen dadakan yang bakal narik mereka keluar dari krisis birokrasi ini. Siap dong pastinya. Lewat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang udah disiapin guru kalian, ada 4 misi kelompok yang harus kalian selesain. Pertama, analisis lagi penyebab dan dampak dari kegagalan tadi. Kedua, identifikasi peran tiap-tiap orang di sana. Ketiga, coba usulin platform digital kekinian yang bisa bikin komunikasi mereka lancar jaya. Dan yang keempat, ini gongnya nih, rancang diagram alir informasi yang baru, yang jauh lebih cerdas, rapi, dan efisien. Jadi teman-teman, kita tutup sesi ini dengan satu tantangan besar. Sistem sekeren apa sih yang bakal kalian rancang buat nyelamatin kantor ini? Keluarin semua kreativitas kalian, pakai teori-teori administrasi yang udah kalian pelajari, dan buktikan kalau siswa SMK itu jago mecahin masalah nyata di dunia kerja profesional. Selamat berdiskusi bareng kelompok kalian, kasih solusi yang paling mantap, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah kasus selanjutnya. I just had to let you know you're